Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PDM atau pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK, baik itu melalui MySAPK Android ataupun melalui MySAPK Web. Tampilan untuk MySAPK di web, yakni kita masuk ke alamat mysapk.bkn.go.id, kita masukkan NIP, kemudian password, lalu kita login. Nah, ini tampilan untuk di webnya. Setelah masuk ke sini, kita klik lengkapi data. Setelah lengkapi data, kemudian kita pilih unit verifikasinya. Nah, ini kita pilih, seharusnya ini muncul. Karena ini masih ada gangguan, maka kita tidak bisa memilih. Namun apabila sudah ada dapat diklik satu, kemudian kita klik simpan. Kalau untuk versi Androidnya, untuk versi Androidnya itu seperti ini. Lalu kita masuk ke yang ini, yang ke MySAPK BKN ini, kita klik. Ini versi Android, sama ini juga, tinggal klik lanjutkan. Klik lanjutkan, kemudian sama ini juga harus memilih verifikasi. Karena sedang terjadi kendala pada server, maka kita tidak bisa memilih unit verifikasi. Ini untuk versi Android atau versi HP, seperti itu. Yang akan kita bahas kali ini, yakni kita akan membahas perihal dokumen-dokumen yang harus diupload di MySAPK itu. Kalau kita lihat di sini ada 12 macam yang harus kita upload. Dari 12 macam itu kita harus mengupload pertama dari riwayat ubah profil. Di dalam riwayat ubah profil ini yang harus diupload hanya foto saja. Foto backgroundnya itu bebas, mau biru, mau merah, abu-abu ataupun orange. Kalau kita lihat di sini, lihat profil di sini, profil saya ini tinggal. Nah, di sini kita klik ininya saja, pilih foto, nanti kita akan diarahkan kemana kita akan mengupload foto kita. Ini untuk diubah profil. Selanjutnya kembali lagi ke sini, kita klik lengkapi data mandiri. Ini untuk versi web, tapi untuk lebih mudahnya itu kita menggunakan web supaya kita dapat mengupload secara mudah. Kemudian yang harus disiapkan di dalam profil juga tidak perlu diupload, tapi cukup dipersiapkan saja. Pertama itu NIK, kemudian nomor KK, kemudian nomor akta kelahiran, nomor NPWP, nomor BPJS, nomor KARIS ataupun KARSU, kemudian nomor TASPEN, kemudian nomor TAPERA. Itu yang harus dipersiapkan untuk di entry. Ulangi, di dalam profil itu hanya mengupload foto dengan backgroundnya itu bisa merah, bisa biru, abu-abu atau orange. Kemudian kita menginjak kepada riwayat pangkat atau golongan. Nah, di sini riwayat pangkat atau golongan ini yang wajib diupload itu hanya SK kenaikan pangkat terakhir saja. Kalau misalkan pangkat terakhirnya itu 4A, maka yang diuploadnya itu cukup yang terakhir. Sedangkan nanti jika ada perteks ataupun pertimbangan teknis tentang kenaikan pangkat, itu hanya opsional saja. Selanjutnya kita ke riwayat pendidikan. Kalau kita lihat di dalam pendidikan itu kita hanya mengupload ijazah dan transkrip nilai. Kemudian
kita lihat lagi ke riwayat jabatan. Di dalam riwayat jabatan tentu saja ini yang diupload itu SK jabatan, sedangkan untuk surat pelantikan itu bersifat opsional. Sama di dalam pendidikan juga, yang wajib diupload itu pertama ijazah, kemudian yang kedua transkrip nilai, sedangkan SK pencantuman gelar itu sifatnya opsional, boleh diupload ataupun boleh tidak apabila kita sudah menyelesaikan S1 ataupun S2. Ketika kita ingin mencantumkan gelar kita, misalkan MPD ataupun MM di belakang nama kita, maka kita harus mengusulkan ke BKSDM ataupun ke BKN untuk pencantuman gelar. Nah, di dalam pendidikan inilah kita mengupload SK pencantuman gelar, tapi itu sifatnya opsional. Kemudian di dalam riwayat jabatan yang diupload itu tentunya SK jabatan, sedangkan surat pelantikannya seperti yang sudah dikatakan itu sifatnya opsional. Untuk tutorial kali ini kita cukup 4 dulu, yakni ubah profil, pangkat, golongan, riwayat pendidikan, dan jabatan. Bertemu kembali di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.